Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama corona, Konita Ramadan mempesona, kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada ucapan, perbuatan, dan tindakan yang paling utama kita lakukan melainkan rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu, di situasi yang seperti ini, adanya kaum muslimin wal muslimat sedang diuji dengan wabah COVID-19. Kita harus tetap bersyukur atas kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita. Karena memang banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sedang diuji oleh Allah positif terkena wabah COVID-19. Ataupun saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya. Oleh karena itu, dengan masih diberikan kesehatan dan stabilnya ekonomi kita ini wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, dengan memperbanyak zikir, solawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gen Harum, tidak lupa marilah kita curahkan solawat dan salam kepada Baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita tergolong hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gen Harum, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 4 golongan orang yang dirindukan surga. Sahabat Gen Harum, siapa di antara kita yang tidak menginginkan surga? Siapa di antara kita yang tidak ingin kelak pada akhir kehidupan kita berada di tempat yang paling mulia, tempat yang paling indah? Bahkan keindahannya pun tidak bisa dibayangkan oleh manusia pada saat ini, yakni surganya Allah. Siapa yang menginginkan? Tentunya kita semua yang beriman kepada Allah. Dan mungkin orang-orang yang tidak beriman pun menginginkan masuk ke dalam surganya Allah. Lalu lantas bagaimana kalau surga itu yang merindukan kita? Kalau saja istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai rindu akan kehadiran kita, hati kita begitu bahagia, hati kita begitu senang. Lantas bagaimana surganya Allah yang dirindukan, yang diinginkan oleh semua kaum muslimin wal muslimat di muka bumi ini, yang direbutkan oleh kaum muslimin wal muslimat di muka bumi ini, kemudian surga itu rindu kepada kita. Allahu Akbar. Ini adalah kedahsyatan yang luar biasa, agar kita menjadi orang yang salah satu dia makhluk Allah yang mendapatkan kerinduan dari surganya Allah. Lalu siapa 4 golongan orang tersebut?
yang dirindukan oleh surga. Yakni yang pertama adalah orang yang rajin dan suka membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Sesungguhnya orang yang suka dan membaca Al-Quran, maka Allah akan sempurnakan pahalanya dan Allah akan tambah karunia-Nya. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran, Allah akan sempurnakan pahalanya dan ditambahkan karunia-Nya. Karena memang Al-Quran adalah pedoman hidup yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Karena memang Al-Quran sebagai pedoman untuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti, maka Al-Quran itulah yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, pantas jika orang yang rajin membaca Al-Quran, mereka akan dirindukan oleh surga. Lalu, kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah biasanya di antara kita masih banyak yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak membaca Al-Quran. Ataupun ada di antara kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran, sehingga mereka tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Oleh karena itu, jangan menjadikan alasan ketidakbisaan itu untuk tidak membaca Al-Quran dan untuk tidak belajar Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita yang mau belajar Al-Quran. Kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya, yakni akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala belajar. Pahala belajar itu sendiri kita akan mendapatkan pahala dari belajarnya kita membaca Al-Quran, dan juga akan mendapatkan pahala kita membaca Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran 1 huruf Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jika kata atau huruf yang di dalam Al-Quran itu ada 3, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi bahwa alif, lam, mim, ada 3 huruf, alif, lam, dan mim, maka dari setiap huruf itu dikali 10, tentunya totalnya akan menjadi 30 pahala. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena memang kita akan dilipat gandakan pahalanya begitu banyak, dan semoga pahala itu akan menjadi kebaikan untuk kita di dunia dan kelak di akhirat, dan semoga pahala itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bahkan hadiah dan kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an. Kata Nabi, di antara kalian yang paling baik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mempelajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran, terus semangat, jangan berputus asa. Kita cari ustadz, kita cari ulama yang mau membelajarkan Al-Quran kepada kita. Kita belajar dari dasar sampai dengan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bagi kita yang sudah merasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan juga membelajarkan, mengajarkan kepada anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Sahabat Gen Harum yang berbahagia, itulah 1 golongan dari 4 yang akan dirindukan oleh surga. Kemudian sebelum yang kedua, saya ingin menyampaikan kisah yang begitu menarik sebagaimana berkaitan dengan tilawah. Ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakek, saya ini ingin bisa baca Al-Quran. Saya ini ingin bisa baca Al-Quran. Tapi modal saya hanya bisa membaca Al-Quran. Saya tidak mengerti ilmu tajwid. Saya tidak mengerti mengartikan Al-Quran. Saya tidak mengerti maksud dari Al-Quran itu.
Kemudian kakeknya menyuruh cucunya, wahai cucuku, bersihkan keranjang ini ke sungai yang ada di belakang rumah. Akhirnya cucunya pun nurut oleh kakeknya. Setelah dibersihkan, datang ke kakeknya, kek ini sudah, disuruh nyuci lagi oleh kakeknya. Baru setelah itu si cucu tadi bertanya kepada kakek, kek, kenapa ini saya dibolak-balik untuk nyuci ini, maksudnya apa? Pada akhirnya kakeknya menyampaikan, wahai cucuku, lihatlah keranjang tadi, sebelum kau cuci kotor atau bersih? Kotor kakek. Sekarang bagaimana? Bersih. Itulah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak paham isinya, walaupun dia tidak mengerti ilmu tajwidnya, tapi karena dia berusaha untuk belajar dan terus membaca Al-Quran, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah dan menjadi orang yang suci. Oleh karena itu, sejenak setelah ini akan ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saudara, nama saya dan saya Kak mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler wanita patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kembali di acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat Ken Harum, tadi sudah dipaparkan golongan yang pertama yang akan dirindukan oleh surga. Sekarang akan dilanjutkan golongan yang kedua yang akan mendapatkan kerinduan dari surga. Siapakah dia?
yakni mereka yang mampu menjaga lisannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik atau diam. Sahabat Ken Harum, lidah tidak memiliki tulang, lidah tidak keras. Tetapi kalau lidah sudah tidak bisa dikontrol, maka tajamnya akan melebihi pedang. Bukankah perpecahan, adu domba, fitnah, kerusakan, kebencian ditimbulkan dari lisan yang tidak bisa dijaga? Oleh karena itu, pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi bahwa di antara kalian paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lisannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sekarang adalah bulan suci Ramadan. Kita dididik oleh Allah untuk bisa menjaga lisan kita. Karena jangan sampai kita berpuasa ini hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tapi kita pun harus menahan mulut kita, lisan kita untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita harus meyakini dan harus menyadari Allah selalu tahu. Dengan ditugaskannya Raqib dan Atid yang berada di samping kanan kiri kita, mencatat semua apa yang kita katakan. Oleh karena itu, jika kita memang tidak ada ucapan yang bermanfaat, diamlah. Tapi kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan dan hal itu bermanfaat, maka sampaikanlah dengan yang baik. Kalau memang tidak, maka diam, dan diamlah diganti dengan zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang yang benar-benar dirindukan oleh surga. Sahabat Ken Harum, itulah yang kedua. Selanjutnya, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang mau memberikan makan atau rizkinya kepada orang yang lapar atau yang membutuhkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk saling berbagi apa yang telah kita miliki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan menarik kekasihnya kecuali atas kedermawanan dan akhlak yang baik. Dan cobalah kita tengok sejenak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuapi makan pengemis di pasar. Mungkin pada saat ini ketika kita memberi makan orang lain, mungkin pujian, hal-hal yang baik yang akan kita terima. Tapi lihatlah ketika zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makan, membagi makannya kepada pengemis yang ada di pasar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, walaupun Nabi Muhammad dicaci, walaupun Nabi Muhammad dihina, walaupun Nabi Muhammad difitnah, tapi Nabi Muhammad tetap sabar, tetap ikhlas, tetap memberikan rizkinya, makanannya kepada pengemis tersebut. Lantas kita yang tidak diberikan ujian seberat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus berat memberi makan atau rizki yang kita miliki? Maka berbagilah kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan karena hal itu yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Sahabat Ken Harum, itu yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita bertepatan di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan. Segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa sebagaimana orang yang terdahulu. Kita diwajibkan untuk berpuasa agar Allah mendidik kita, kita semakin bertakwa, kita semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah. Maksudnya untuk kita sendiri, agar kita mampu merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana. Jangankan untuk makanan yang lezat, jangankan untuk menikmati makanan yang nikmat, untuk mengganjal perutnya mereka sendiri, untuk memberi makan anaknya sendiri, mereka harus membanting tulang, memeras keringat dari pagi sampai dengan malam mungkin. Tapi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih lancar makannya, masih bisa merasakan makanan-makanan yang nikmat. Kita harus bisa merasakan itu, agar kita menumbuhkan rasa empati kita, keimanan kita, dan hakikatnya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gen Harum, bukan hanya itu, bagi orang yang menjalankan ibadah puasa yang didasari oleh iman, kata Nabi Muhammad SAW telah berfirman, Man qala Ramadana imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dilandasi atau didasari karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa yang lalu akan dihapuskan. Oleh karena itu, niatkan kita karena lillah Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita belajar untuk berempati bagaimana orang lain telah mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagi orang yang berpuasa, maka dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah, surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yakni Ar-Rayyan, dikhususkan untuk orang-orang yang rajin dan melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan. Sahabat Gen Harum, itulah 4 golongan yang insya Allah akan dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk ada di golongan 4 itu, minimal salah satunya. Kalau bisa, kita optimalkan diri kita untuk bisa berada di 4 golongan itu, dan selalu berdoa, selalu minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk istiqomah, untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, agar kita rajin, semakin mantap beribadah kepada Allah. Terutama di bulan yang mulia ini, kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik, agar selesai Ramadan nanti kita benar-benar fitrah, suci, sebagaimana seperti anak yang baru lahir. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.